Halo teman-teman UTBK, selamat datang di channel YouTube utbk.or.id. Kali ini, kita akan membantu teman-teman UTBK untuk membahas tes kemampuan akademik di tahun 2025 dengan pembahasan yang lengkap dan juga pastinya mudah dipahami. Nah, sebelum lanjut, yuk tinggalkan like, komen, dan subscribe agar teman-teman UTBK tidak ketinggalan terkait video pembahasan lainnya. Kali ini, kita akan membahas 5 pelajaran penting dalam TKA. Yang pertama ada kisi-kisi TKA Biologi. Yang pertama, struktur dan fungsi sel. Yang kedua, jaringan pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sistem organ manusia. Yang keempat, evolusi. Yang kelima, reproduksi dan pertumbuhan. Yang keenam, ekologi dan lingkungan. Langsung saja, kita lanjut ke soal-soalnya. Soal pertama, sel memiliki organel bermembran ganda dengan lipatan dalam krista yang menghasilkan ATP melalui glikolosis, siklus Krebs, dan transport elektron, karena perannya sebagai penghasil energi. Organel ini disebut powerhouse of the cell. Nah, organel tersebut adalah, kita bilang jawaban yang pertama A. Ribosom, B. Mitokondria, C. Lisosom, D. Retikulum endoplasma kasar, E. Badan Golgi. Nah, jawaban yang benar adalah B. Mitokondria. Karena mitokondria merupakan pusat respirasi seluler. Proses respirasi aerob menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Krista berfungsi memperluas permukaan untuk mempercepat proses pembentukan energi, sehingga mitokondria dijuluki powerhouse of the cell. Kita lanjut ke soal nomor 2. Tumbuhan memiliki jaringan pengangkut berupa xilem dan flum. Xilem mengangkut air dan mineral, sedangkan flum mengadarkan hasil fotosintesis. Jika flum rusak, distribusi glukosa terganggu. Jaringan yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis adalah pilihan jawaban A. Xilem, B. Flum, C. Epidermis, D. Sclerenchyme, E. Cambium. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Flum, karena flum bertugas mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Xilem hanya mengangkut air dan mineral saja. Kita lanjut ke kisi-kisi TKA Fisika. Yang pertama, mekanik dasar. Yang kedua, getaran, gelombang, dan bunyi. Ketiga, fluida statis dan dinamis. Keempat, termodinamika. Yang kelima, listrik statis dan dinamis. Keenam, magnet dan induksi elektromagnetik. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dan optika. Langsung saja, kita lanjut ke soal-soal fisika. Soal yang pertama, sebuah bola bermassa 0,5 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 m per s. Tentukan ketinggian maksimum yang dicapai bola, jika G sama dengan 10 m per s. Pilihan jawaban yang pertama A, 20 m, B, 25 m, C, 30 m, D, 35 m, E, 40 m. Nah, jawaban yang benar adalah A, 20 m. Karena awalnya, benda punya energi kinetik, lalu berubah jadi energi potensial maksimum. Jadi, kita pakai rumus setengah M V kuadrat sama dengan MGH. Masukin angkanya, setengah kali 0,5 kali 20 kuadrat sama dengan 0,5 kali 10 kali H. Nah, dapatlah 100. Nah, 100 ini sama dengan 5H. Terus tinggal bagi aja. H sama dengan 20. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah senar panjangnya 0,6 meter digetarkan hingga menghasilkan gelombang stasioner dengan 3 simpul, termasuk ujung-ujung. Jika cepat rambat gelombang pada senar adalah 120 meter per detik, berapakah frekuensi getarannya? Pilihan jawaban yang pertama adalah A. 100 Hz, B. 120 Hz, C. 150 Hz, D. 180 Hz, E. 200 Hz. Nah, jawaban yang benar adalah E. 200 Hz. Karena ada 3 simpul. Berarti gelombangnya terdiri dari 2,5 gelombang, artinya N sama dengan 2. Kita pakai rumus L sama dengan N lambda per 2, masukin angkanya 0,6 sama dengan 2 kali lambda bagi 2. Hasilnya lambda sama dengan 0,6 meter. Terus kita cari frekuensi, pakai rumus F sama dengan P per lambda. Jadi 120 dibagi 0,6, hasilnya 200 Hz. Kemudian kita lanjut kisi-kisi TKA di kimia. Yang pertama, ada struktur atom dan sistem periodik. Yang kedua, ikatan kimia dan bentuk molekul. Ketiga, stoikiometri. Keempat, larutan. Kelima, termokimia dan energenetika. Yang keenam, kinetika kimia. Yang ketujuh, kesetimbangan kimia. Yang kedelapan, asam basa dan hidrolis. Kesembilan, larutan elektrolit dan redoks. Kesepuluh, kimia unsur. Ke-11, senyawa karbon atau kimia organik dasar. Ke-12, makromolekul dan biokimia dasar.
Yang ke-13, yang terakhir adalah kimia lingkungan dan terapan. Langsung saja kita ke soal-soalnya. Soal yang pertama, suatu unsur berkonfigurasi elektron 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2, 3p pangkat 5, memiliki 7 elektron valensi, berada pada periode 3 golongan VIIA dan digunakan sebagai desinfektan atau pemutih. Sifat khas unsur ini adalah, pilihan jawaban A, energi ionisasi rendah, cenderung membentuk kation monovalen. B, elektronegativitas tinggi, cenderung membentuk anion monovalen. C, jari-jari atom besar dan tidak reaktif. D, bersifat inert dan stabil tanpa perlu bereaksi. E, cenderung melepaskan 2 elektron untuk stabil. Nah, jawaban yang benar adalah B, elektronegativitas tinggi, cenderung membentuk anion monovalen. Karena unsur dengan konfigurasi 3p pangkat 5 adalah klorin. Halogen bersifat elektronegatif tinggi dan mudah menangkap 1 elektron membentuk anion. Kita lanjut ke soal nomor 2. Molekul PCl5 bertipe VSEPR-AX5 tanpa pasangan elektron bebas, bentuk molekulnya adalah, pilihan jawaban A, tetrahedral, B, oktahedral, C, trigonal bipiramida, D, linear, E, planar segitiga. Jawabannya benar adalah C, trigonal bipiramida, karena VSEPR menjelaskan bahwa 5 pasangan elektron ikatan tersebar dalam 2 arah aksial dan 3 ekuatorial sehingga bentuknya trigonal bipiramida. Kita lanjut ke kisi-kisi TKA Matematika. Yang pertama, aljabar lanjut. Yang kedua, trigonometri. Yang ketiga, kalkulus dasar. Yang keempat, geometri analitik dan vektor organik dasar. Yang kelima, statistika dan peluang lanjut. Yang keenam, logika dan himpunan. Yang ketujuh, program linear. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan soal-soal matematika. Soal yang pertama pada matematika, sebuah penelitian mencatat hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Modal regresi sederhana yang diperoleh adalah nilai ujian sama dengan 40 tambah 5 dikali jumlah jam belajar. Jika seorang siswa belajar selama 8 jam, maka nilai ujian diperkirakan adalah, pilihan jawaban A, 80, B, 60, C, 75, D, 85, E, 90. Jawaban yang benar adalah A, 80. Karena model regresi sama dengan 40 tambah 5 dikali jumlah jam belajar. Dengan 8 jam belajar, maka 40 tambah 5 dikali 8 sama dengan 40, tambah 40 sama dengan 80. Jadi jawabannya adalah 80. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah menara pemancar radio memiliki ketinggian 60 meter. Dari puncak menara ke ujung bayangan di tanah, berbentuk sudut elevasi 30 derajat. Panjang bayangan menara tersebut adalah, pilihan jawaban A, 20 akar 3 meter, B, 30 akar 3 meter, C, 60 akar 3 meter, D, 90 meter, E, 60 akar 3 meter bagi 3. Jawaban yang benar adalah E, 60 akar 3 meter dibagi 3. Karena perbandingan trigonometri sudut 30 derajat menyatakan bahwa tan 30 derajat sama dengan tinggi dibagi panjang bayangan. Dengan tinggi 60 meter, panjang bayangan didapat adalah 60 akar 3 dibagi 3. Kita lanjut ke kisi-kisi TKA Bahasa Inggris. The first one, reading comprehension like advanced text. 2. Vocabulary and context. 3. Grammar and structure. 4. Written expression and error analysis. 5. Listening comprehension like TOEFL. 6. Speaking and communication skill. 7. Writing skill or academic writing. Soal yang pertama, Maria said, I am preparing my research presentation. How will her teacher report this to the principal in correct reported speech? Pilihan jawaban A, Maria said she prepared her research presentation. B, Maria said she was preparing her research presentation. C, Maria said she had prepared her research presentation. D, Maria said she is preparing her research presentation. E, Maria said she has prepared her research presentation. Jawaban yang benar adalah B. The direct speech is in present continuous like I am preparing, and reported speech after a past reporting verb like Maria said, it should change to past continue. She was preparing. Soal 2. The sentence, despite the importance of renewable energy, many governments don't invest enough funds, which leads to slow progress in combating climate change. Has a subject-verb agreement issue. Which revision is grammatically correct?
Pilihan jawaban A, many government doesn't invest enough funds. B, many governments don't invest enough funds. C, many government doesn't invest enough funds. D, many government don't invest enough funds. E, many governments didn't invest enough funds. Jawaban yang benar adalah D. The subject many governments is a plural, so the correct verb form is don't invest. All other options use incorrect form that violate subject-verb agreement. Nah, itu dia semua pembahasan TK di tahun 2025 ini. Dari ideologi, fisika, kimia, matematika, dan bahasa Inggris. Jika kalian ingin mengakses seperti soal-soal, kisi-kisi, atau pembahasan detail lainnya, kalian bisa membuat akun premium pada website kita, yaitu utbk.org.id. Di sana, kalian bisa menjadikan platform itu menjadi bekal di masa yang akan datang. Mungkin sekian, sampai jumpa di video berikutnya.